Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang kami buat dengan judul usaha yaitu Mi Choice. Jadi Mi Choice ini merupakan skema usaha pemula di mana kami bergerak dalam bidang wirausaha boga ataupun kuliner. Oke, selanjutnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah M. Afif Hairi, selaku ketua pada kegiatan kewirausahaan ini. Baiklah, pada bab pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai bab 1, yaitu pengusulan dan juga merek usaha. Merek usaha kami yaitu adalah Mi Choice, adalah merek perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi mie. Adapun produk yang kami buat adalah mie nyemek. Mie yang ini, mie nyemek yang kami tawarkan lebih dari sekedar rasa yang lezat dan juga solusi pada mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat. Selain itu, produk kami memiliki bahan yang higienis dan juga harga yang murah. Baiklah, selanjutnya itu 1,2. Sejak kapan bisnis kami ini mulai berjalan? Bisnis kami yaitu Mi Choice baru dijalankan sekitar selama 10 hari. Terhitung mulai dari tanggal 30 Januari sampai dengan 9 Februari 2024. Alasan tim kami melakukan bisnis mie nyemek ini adalah mempertimbangkan kami untuk kepada mahasiswa yang sibuk dan juga menghadirkan rasa yang khas dan juga harga yang murah meriah. Selanjutnya 1,3. Personal bisnis. Personal bisnis kami terdiri atas 5 orang mahasiswa hubungan internasional kelas HI Nuralaya. Adapun kelompok kami terdiri dari Muhammad Afif Hairi, saya sebagai selaku ketua, kemudian ada Fauzia Latifah Aini, Raisa Rahmadini, Ana Septiani dan juga Muhammad Ismail. Oke, selanjutnya itu 1,4 dosen pembimbing. Dosen pembimbing pada mata kuliah kewirausahaan kali ini sekaligus sebagai pembimbing proposal bisnis kami adalah Pak Muhammad Yusuf Abror, kemudian SIPMA dan juga Ibu Hoirunisa SPD MPD. Baiklah, selanjutnya kepada Fauzia. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan kuliah dari Mi Choice itu sendiri. Sebagai perusahaan yang memang di tengah perkembangan industri makanan dan minuman, Mi Choice sendiri memberikan akses yang lebih luas terhadap makanan yang praktis, berkualitas, dan juga terjangkau bagi lapisan masyarakat, yaitu lebih mencakup mahasiswa yang sedang padat pada aktivitasnya. Lalu, dengan Mi Choice ini berpegang pada nilai-nilai yang lebih dari sekedar perusahaan makanan instan, tapi juga menjadi agen untuk perubahan yang berperan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa untuk keperluan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan makanan yang praktis dan juga terjangkau. Lalu yang bagian kedua adalah pemicu hal mulia, di mana Mi Choice sendiri itu didorong dari nilai-nilai yang etis dan juga sosial untuk mendorong mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, di mana Mi Choice melihat penyediaan makanan sebagai kesempatan untuk memperkuat komunitas yang dimana untuk mendukung pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan ini, Mi Choice dengan program-program pendidikan dan kegiatan sosialnya itu memberikan ciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mahasiswa. Lalu yang ketiga ada jenis bisnis. Mi Choice sendiri adalah jenis bisnisnya adalah bidang makanan yang memiliki fokus pada mie instan atau mie nyemek, yang dimana bisnis ini adalah industri makanan. Lalu goals atau target omset dari dan net profit. Target yang dicapai adalah kepuasan pelanggan untuk mengkonsumsi Mi Choice dan dengan target omset mencapai laba 50% setiap bulannya. Lalu realitas omset dan net profit. Dari data mingguan Mi Choice, kami dapat lebih dari target ingin dicapai dari setiap minggunya, yaitu sekitar 60 kursi lebih dengan target awal berkisar 50 kursi. Di dalam 10 hari tersebut kami mendapatkan uang sebesar 531.000 dengan modal awal 388.000. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fauzia. Kenalkan, saya Raisa Rahmadini. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 3 yaitu informasi produk dan jasa. Jadi pada poin 3.1 itu saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa. Jadi produk unggulan pada bisnis makanan ini adalah mie olahan dengan merek Mi Choice. Jadi ini merupakan mie nyemek yang dimana kami produksi dengan menggunakan bahan yang berkualitas seperti itu tepung terigu, telur, dan bumbu pilihan. Dan kemudian 3.2 itu adalah proses pengembangan produk, yang dimana itu kami dalam mendirikan Mi Choice ini lahir terhadap
kepedulian kami tentang mahasiswa dalam mendekatkan makanan gratis yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Mie Choice ingin menyediakan solusi berupa mie olahan dengan kualitas premium tetapi dengan harga yang sangat ekonomis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari produk. Manfaat dari produk mie instan ini, dia akan memberikan manfaat yang utama berupa praktis dan mudah seperti yang saya jelaskan tadi untuk mendapatkan makanan bergizi. Dengan produk yang siap saji, mahasiswa tidak perlu menyediakan bahan mentah dan memasak sendiri. Selain itu, kami juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi mahasiswa karena kami menghasilkan protein dari telur dan seafood yang sudah kami sediakan di dalam Mie Choice itu, sehingga Mie Choice dapat memenuhi asupan gizi bagi mahasiswa. Kemudian 3.4 itu adalah analisis kompetitor. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti ini saling berkaitan, yang dimana analisis kompetitor ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah lokasi. Mie Choice ini memiliki jangkauan penjualan di sekitar industri, dan yang kedua target pasarnya adalah kami mengambil segmen pasar kami yaitu mahasiswa Unsri. Dan yang ketiga, jenis produk yang kami jualkan itu dia adalah mie, tapi variasi yang kami jual adalah mie nyemek dengan berbagai topping seperti seafood, yaitu udang, kepiting, dan kemudian ada cumi. Lalu untuk harga itu kami menjualnya lebih murah dibandingkan dengan produk yang lain. Dan yang kelima itu adalah penilaian komponen. Untuk penilaian komponen sendiri itu kami dinilai lebih unggul karena rasanya lezat dan kemudian toppingnya yang segar, karena kami menggunakan bahan premium tadi untuk menjaga kualitas dari produk kami. Dan yang 3.5 itu adalah keunggulan produk ataupun jasa kompetitor. Keunggulan produk kami ini adalah variasi yang kami miliki itu sangat beragam, karena di sini kami menyediakan variasi topping seperti seafood itu lebih banyak dibandingkan dengan mie yang lain. Dan kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami sehingga kami dapat terus berinovasi. Dan yang keenam, saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk kami dibandingkan dengan kompetitor. Jadi Mie Choice ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kami menggunakan bahan berkualitas tinggi. Dan yang kedua, topping yang kami gunakan itu selalu fresh karena kami mengambil bahan langsung ke sumbernya seperti itu. Jadi kami rasa Mie Choice ini lebih dibandingkan dengan produk kompetitor, dan kami rasa juga Mie Choice ini lebih terjangkau dan ramah di kantong mahasiswa. Dan 3.7 untuk mendapatkan keuntungan, ada beberapa cara yang kami lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Di antaranya adalah kami mempromosikan lewat cakupan yang lebih luas seperti di kantin, dan kami melakukan promosi juga di kampus. Lalu kami melakukan inovasi dari rasa dan menekan biaya serta membangun kemitraan dengan pemasakan harga bagus sehingga kami dapat menghasilkan bahan baku yang baik tetapi dengan harga yang murah. Baik, selanjutnya bab 4 akan dijelaskan kepada Ana Septianti. Kepada Ana, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Septianti. Saya akan melanjutkan bab 4 yaitu sasaran pelanggan. Untuk 4.1 yaitu sasaran pelanggan spesifik, yang dimana sasaran ini untuk kalangan mahasiswa yang tinggal di kos yang membutuhkan makanan praktis seperti mie nyemek atau Mie Choice yang kami sediakan. Tapi mie nyemek sendiri juga dapat dinikmati oleh pelanggan dari berbagai usia yang menyukai makanan olahan mie. Untuk 4.2 yaitu target ideal. Target ideal kami adalah mahasiswa Unsri, tentunya baik yang tinggal di kos maupun di fasilitas kampus. Yang ketiga ialah target per bulan ke depan. Target kami ini berfokus pada produk di sekitaran Unsri Indralaya, kemudian menyebarkan ke Unsri Palembang. Dan keempat itu calon pelanggan menemukan produk. Nah, untuk itu calon pelanggan bisa mengunjungi Instagram Mie Choice itu sendiri, dan kami tim Mie Choice juga membagikan pamflet ke grup masing-masing. Kelima, keluhan pelanggan. Untuk keluhan pelanggan sendiri sejauh ini kami belum menemukan yang signifikan, tetapi beberapa pelanggan mengharapkan topping seafood yang bervariasi lagi selain udang dan kepiting. Dan ada beberapa pelanggan juga mengeluh adanya keterlambatan pengantaran Mie Choice. Dan keenam, pemenuhan harapan pelanggan. Untuk itu kami sedang berusaha dan Mie Choice ingin memenuhi harapan pelanggan akan variasi pilihan menu mie nyemek. Untuk kualitas dan cita rasa Mie Choice tetap menjadi fokus utama kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Okan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surakan, dan di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 5 yaitu hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menggunakan online shop sebagai base untuk mempromosikan dan menjual produk kami dengan promosi yang menarik untuk
memikat pelanggan. Terus ada sebagai cara pelanggan dapat membelinya dengan promosi tadi. Terus ada cara kami untuk merespon pelanggan, yaitu dengan cara yang ramah di WA, menggunakan WA dan Instagram. Lebih dalam lagi kami menggunakan WA untuk melakukan interaksi lebih lanjut terkait produk apa yang mau dibeli, dan tempat kalau mau memesan untuk promosi produk kami ada di Instagram, yaitu di @mechoice. Selanjutnya di sumber daya, bab 6 sumber daya dijelaskan oleh. Oke, terima kasih kepada saudara Okan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu sumber daya. Boleh di slide. Oke. Oke, bab 6 yaitu mengenai 6.1, keahlian masing-masing tim yang ada dalam MeChoice. Oke, saya selaku ketua Emavivairi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan setiap yang bekerja dalam tim, mengidentifikasi permasalahan, dan juga mengatur tugas-tugas dalam sebuah tim. Dan saya juga merancang langkah-langkah untuk mengembangkan proses bisnis serta mengelola penyebaran produk kepada konsumen. Kemudian kedua yaitu Raisa Rahmadini. Raisa Rahmadini di sini sebagai kegiatan promosi dan juga mencari-cari produk dalam pembuatan MeChoice. Dia juga ahli pakar dalam seni memasak dan juga produk kami dengan tingkat tinggi, menguasai beragam menarik ide-ide. Kemudian dia juga menciptakan rasa-rasa dalam MeChoice itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu Fauzia Latifah Aini. Fauzia Latifah ini sendiri di dalam tim memiliki keahlian sebagai perancang strategi dan juga promosi dalam toko MeChoice kali ini. Kemudian dia juga menguasai berbagai macam teknik memasak dan juga pengalaman yang istimewa bagi pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu Ana Septianti. Ana Septianti sendiri memutuskan diri sebagai kegiatan promosi produk dan juga mensosialisasikan produk kepada konsumen calon customer kami. Kemudian dia juga memikirkan strategi apa yang akan kami lakukan ke depannya. Terakhir ada Muhammad Ismarakan. Muhammad Ismarakan sendiri berperan dalam tim kami sebagai strategi pemasaran dan juga mempromosikan produk kami. Dia juga memiliki keahlian dalam menjalin pemasaran dan juga memikirkan strategi dalam MeChoice ini. Kemudian selanjutnya yaitu 6,2 tanggung jawab masing-masing tim. Saya selaku Emavivairi sebagai ketua bertanggung jawab mengkoordinasikan tim dan juga memastikan setiap anggota menjalankan sesuai kebutuhan dan juga kepuasan pelanggan MeChoice. Kemudian ada Raisa Rahmadini bertanggung jawab sebagai ahli dan juga promosi produk dan juga sebagai tim masak atau koki bersama Fauzia sebagai tim dapur. Kemudian ada Ana Septianti, fokusnya dalam mempromosikan adalah sebagai menjual secara efektif kepada calon pelanggan. Kemudian bertanggung jawab memperkuat cita rasa dan juga meningkatkan kesadaran konsumen untuk membeli produk kami terus. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Ismarakan. Muhammad Ismarakan berperan sebagai merancang strategi periklanan dan juga pemasaran agar lebih modern dan efektif. Dan dia juga sebagai titik depan atau garis depan dalam mengekspektasikan pelanggan MeChoice. Kemudian terakhir ya 6.3 indikator keberhasilan masing-masing tim. 1. Seluruh anggota tim dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Kemudian poin kedua yaitu promosi dengan berjalan baik. Poin ketiga sebagai penjualan berusaha dengan baik. Poin keempat kegiatan pemasaran berlangsung dengan baik. Poin kelima konsumen merasa puas. Kemudian 6.4 mitra kami yaitu poin ke-1 sebagai supplier atau penjual. Kemudian supplier penjual pasir kemasan cup dan sumbit, jasa pencetakan, jasa promosi dan jasa transportasi. Baiklah, selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Emavivairi. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab ke-7 yaitu bab keuangan. Jadi di sini tentu saja ketika melakukan kegiatan ataupun suatu penjualan kami harus membuat tabel keuangan terlebih dahulu dan kami sudah menyusun tabel keuangan ini dari mulai perencanaan hingga kami eksekusi sampai dengan selesai. Baik, jadi di tabel 7.1 itu adalah
biaya yang dibutuhkan dalam menyediakan, menjual dan mengantarkan produk kepada pelanggan. Satu, itu kami memiliki peralatan penunjang, diantaranya adalah wajan, kompor, dan bak penyimpanan. Nah, untuk ketiga material ini itu kami tidak membeli karena kami meminjam produk yang memang sudah kami miliki dan teman kami punya, seperti itu. Jadi untuk subtotalnya sendiri itu adalah Rp0. Kemudian yang kedua adalah bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakai itu kami menggunakan beberapa material, diantaranya adalah mie instan. Mie instan itu kami menggunakan ini sebagai bahan baku dengan kuantitas sebanyak 45 dan harga satuannya itu adalah 3.500 dan jumlah seluruhnya itu adalah 112.000. Yang kemudian yang kedua adalah kami menggunakan kantong plastik untuk mengemas produk. Lalu kami juga menggunakan bumbu saset instan itu untuk penyedap rasa kami. Jadi itu kuantitasnya adalah 24 dengan harga Rp1.000. Jadi sebanyak 24 itu harganya adalah 24.000 dan kemudian kami menggunakan sumpit, itu alat makan konsumen itu dengan kuantitas 1. Jadi dalam satu pak itu harganya adalah Rp12.000 dan kemudian kami menggunakan bumbu lain yaitu cabai, bawang putih dan bawang merah itu untuk menunjang rasa produk. Itu kami menggunakan setengah. Jadi setengah kilo itu harganya adalah Rp30.000 dan kemudian kami menggunakan wadah itu sebanyak satu harganya adalah Rp25.000. Jadi itu untuk satu bungkus. Kemudian untuk subtotalnya adalah Rp363.000 dan kemudian itu saya baru menjelaskan dua biaya. Yang pertama tadi adalah peralatan dan kemudian bahan baku, dan yang ketiga saya akan menjelaskan biaya untuk perjalanan. Untuk perjalanan sendiri kami menjustifikasi perjalanan kami untuk melancarkan makanan yang kami jual ataupun suatu produk yang kami jual itu kami membeli bensin ataupun minyak kendaraan kami itu dengan harga Rp12.000 1 liter, jadi Rp12.000 1 liter dalam waktu 5 hari itu sekitar Rp60.000. Dan kemudian biaya lain-lain itu ada 3. Yang pertama adalah logo produk, kemudian ada gas dan ada listrik. Untuk logo produk itu justifikasinya adalah sebagai identitas produk kami. Jadi kami Nichoice memiliki logo dan kemudian kami mencetak logo tersebut yang kemudian logonya kami tempel. Itu kuantitasnya sebanyak 6 dengan harga satu Rp5.000, berarti jumlahnya adalah Rp30.000. Dan kemudian kami menggunakan gas untuk memasak itu dengan satu kuantitas, jadi kami menggunakan gas LPG yang Rp30.000 dengan harga Rp20.000. Maksud saya adalah 3 kilo dan harga Rp20.000. Dan kemudian listrik kami itu kami kan masuknya di tempat kos teman kami, jadi kami membayar biaya listrik sebanyak Rp20.000. Jadi untuk biaya tak terduganya itu juga ada. Itu termasuk biaya yang kita tidak tahu kapan akan butuh, tapi kami sudah menyediakan itu sebanyak Rp100.000. Nah, untuk total seluruh itu dengan subtotal Rp170.000 dan kemudian ditambah Rp593.000 berarti sekitar Rp700.000. Dan kemudian 7.2 itu adalah proyeksi keuangan kami untuk 3 tahun ke depan. Jadi Nichoice ini dalam waktu 3 tahun ke depan itu kami memiliki target sebanyak 1 sampai dengan 6 juta dengan target penjualan di atas rata-rata. Jadi kami memiliki target untuk meningkatkan penjualan kami di setiap tahun, dan dengan berbagai inovasi atau kekinian yang kami gunakan, kami harap bahwa semoga kemudian inovasi ini dapat membuat proyeksi keuangan kami ini dapat meningkat selama 3 tahun. Dan kemudian 7.3 itu adalah kebutuhan dana pengembangan. Nah, kebutuhan dana pengembangan kami itu adalah sebesar 5 sampai dengan 8 juta. Mengapa demikian? Karena kami rasa anggaran tersebut cukup untuk meningkatkan kualitas dari produk yang kami jual, serta upaya untuk promosi ini kami lakukan juga agar kami dapat meraih target keuntungan dalam waktu 3 sampai dengan beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Oke, baik. Di dosennya ini ada surat pernyataan. Lanjut ke jadwal dari kegiatan kami. Yang pertama itu ada pembagian dari reseller, di mana itu tuh biasanya di Sabtu dan atau Minggu. Terus promosi usahanya Senin sampai Jumat, dan pengemasan hasil usaha kami lakukan Sabtu atau Minggu, dan penjualan itu sampai Senin sampai Minggu. Lanjut ke lampiran. Di sini
bukti pembelian dan juga bukti brosur yang kami sertakan untuk promosi. Mungkin dari saya sekitar itu. Baik, teman-teman, inilah presentasi yang sudah kami lakukan. Jadi ini merupakan gambaran secara garis besar dan secara lengkap kemudian bagaimana kami merancang strategi supaya program usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah hasil presentasi ini kami lakukan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.